Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya yang di share. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan terus diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian. Ya kalau mau ikutan ya di share linknya saja ya. Bismillah. Kan ya jauh lebih enak nge-share link daripada ngunduh, ngedit, ngunggah ulang lagi. Dan itu juga menyesatkan orang karena informasinya sudah nggak sempurna ya. Orang memahaminya jadi beda nanti. Kemudian dari semuanya kalian, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semua ya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita tentang wahyu dan mimpi. Ini memang menjelaskannya memang ekstra sulit ya, karena kita berbicara dalam dunia nyata dan dunia maya. Itu masalahnya di sana. Betul ya. Yang namanya dunia maya itu kan harus melewati sebuah experience ya, mengalaminya. Itu lebih mudah untuk tahu ya. Kalau di dunia nyata sih ya memang kita juga seharusnya experience, tapi paling tidak lebih gampang dijelaskan dengan bahasa gitu ya. Relatif lebih gampang dijelaskan dengan bahasa aja, itu bisa. Cuman kalau sudah masuk dunia maya ini yang agak ribet memang ya. Jadi ya kita coba untuk mengkajinya ya, sehingga sekarang ini nggak tahu ini nanti kalau bisa tamat kita bikin tamat, kalau enggak ya enggak ya. Jadi ini seri ketiga ya. Seri ketiga. Kemarin aku sudah menyampaikan sebuah analogi kepada kalian semua ya tentang surat At-Tur ya. Terus nanti ada di surat apa kita baca kemarin ya. Jadi begini intinya. Kalau sudah wahyu ya, kalau di Al-Quran kan wahyu ya, nanti kalau di bentuk yang hadis itu orang biasanya tidak mengatakan wahyu ya, maka qala Rasulullah kan gitu kan ya. Kalau sudah ada di dua ini
khususnya di Al-Quran, itu kamu harus terima dulu. Jangan kamu bantah. Karena gini, ketika otakmu nggak nyampe ke sana, kamu terus membantah, itu bisa jadi masalah. Sebetulnya masalahnya itu ada di otakmu yang belum penuh mendapatkan penjelasan tentang sesuatu itu. Maka aku kemarin mengambil sebuah analogi tentang surat At-Tur itu ya, yang laut itu mendidih ya. Sebetulnya itu bukan api ya, cuman kan mendidih itu ya karena panas karena api kan jadinya begitu. Ya, sebetulnya kurang tepat tapi nggak masalah lah ya. Aku terima saja ya. Di tengah laut yang di dalam dasarnya itu ada api itu. Lah kalau orang Arab dulu hanya pakai otak saja tanpa ada sebuah kerangka berpikir bahwa wahyu itu adalah literasi tertinggi, ya mereka nggak percaya. Karena apa? Teknologinya belum nyampe, informasinya belum sempurna. Kan jadi masalah sesuatu yang benar. Kenapa benar? Ya karena wahyu dari Gusti Allah Agung itu dia tidak mungkin salah karena dia dari yang Maha Tahu. Ya. Yang otaknya belum nyampe. Yang masalah itu otaknya dia belum nyampe ke sana, dia bantah saja. Nah, makanya Al-Qur'an kemarin sudah aku jelaskan, kasih ingat sama kalian semua. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Itu terima dulu karena itu wahyu. Kecuali kalau bukan wahyu. Wahyu itu macam-macam anunya ya, sudah kita jelaskan. Maksud kita ini ya kitab suci itu ya. Kitab suci itu kan literasi tertinggi ya. Jangan kamu ngeyel, jangan kamu bantah. Ya. Perbantahanmu itu kan karena otakmu belum cukup menerima informasi yang lengkap tentang apa yang kamu bantah. Maka Al-Quran mengatakan tunggu sampai kamu mendapatkan penjelasan yang jelas. Sama ya. Orang-orang Arab dulu kan ya bingung, abad ke-6 masuk abad ke-7 lah ya. Teknologi belum sampai, sains belum membicarakannya. Kok di dalam laut yang airnya ada berapa juta, ribu barel atau sudah nggak tahu berapa banyak. Kok ujuk-ujuk dikatakan mendidih ya, terus ada api, ya terjemahannya kan begitu. Cuman setelah kekinian, semakin berkembangnya sains, teknologi, ilmu pengetahuan berkembang, ya bisa dibuktikan memang di dalam laut itu ada apinya. Nah, bener toh? Coba. Bener kan? Terus bayangkan bagaimana kalau Arab dulu di abad ke-7 itu menolak itu semua. Kan kebelangsak gitu. Kenapa? Karena itu bener, cuman otaknya belum nyampe ke sana karena informasinya belum diisi ke dalam otak itu secara lengkap. Itu yang dimaksud. Begitu juga tentang mimpi, sudah aku bilang, ya sudah aku jelaskan sejak awal. Memang agak sulit ini menjelaskannya. Bahasa punya keterbatasan. Aku sendiri punya keterbatasan menjelaskan. Maka pesan aku, kamu terima karena itu wahyu. Kalau otakmu belum cukup, coba ngaji di tempat lain, jangan di sini saja. Mungkin ada yang lebih canggih menjelaskannya kepada aku sehingga kamu bisa ngerti. Gitu loh. Yang aku garis bawahi, kalau sudah wahyu jangan kamu tolak. Itu loh pentingnya. Karena Al-Quran sudah mengingatkan. Tunggu dulu sampai kamu mendapatkan informasi yang sempurna gitu loh. Karena levelnya sudah wahyu. Gitu, ya. Oke. Mimpi ya. Ini juga mana tadi penghapusnya ya. Kemarin secara rasionalitasnya sudah aku sampaikan dan ini aku menyampaikan yang belum tersampaikan kemarin, tetapi ini perlu justru anunya di sini, stressing pointnya, ya. Mimpi
Katakanlah begini, ya. Itu di dalam tidur. Ini tidur. Ini mimpi. Ya. Jadi kalau orang mimpi ini mimpi yang sudah aku nggak mau ulangi lah, buang-buang waktu. Kalau kalian mengikuti kajianku secara runut, mesti ngerti ya. Mimpi mana yang aku maksud? Karena nanti itu juga macam-macam. Ya. Mimpi ini di dalam tidur. Tidur ini tidak ada kesadaran, oke. Kalau bilang, oh mimpi itu, tidur itu tidak ada kesadaran, oke, aku terima. Ya. Tetapi di dalam mimpi itu ada kesadaran nggak? Nih. Ini memang agak sulit, ya. Seperti aku bilang, ya, ada trans rasional, ada rasional, ada irasional. Irasional itu nggak masuk akal. Karena apa? Ya karena nggak benar. Transrasional itu bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Rasional itu dalam akal, itu gampang. Kita kadang-kadang terjebak mana yang transrasional, mana yang irasional. Transrasional itu logika sulit menerima, tapi dia punya proof, punya bukti. Nah kalau buktinya berbicara ya berarti itu benar. Kalau nggak bisa dibuktikan, dia ya irasional, tidak benar. Itu loh. Nah, sementara ini memang agak sulit menjelaskan. Di dalam tidur itu kita tidak sadar, ya, tidak dalam kesadaran, ya. Sementara dalam tidur itu ada mimpi, sementara di mimpi itu ada kesadaran. Jadi ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu pertamanya Al-Fatihah, bukan tidak sadar. Dia sadar, dalam mimpi itu kita sadar. Ya. Sekarang daripada sulit untuk menerimanya, kita ke faktualnya. Orang itu bisa menceritakan tentang mimpi. Cerita. Ini buktinya dia sadar, cuman kesadarannya itu sebatas apa yang dimimpikan. Gitu loh. Tidak seperti sadar ketika kita terjaga. Nih. Memang kita sudah masuk kawasan 1 dibanding 0, dibagi 0. Yang ini. Ya. Jadi tidur itu memang tidak ada kesadaran. Tapi ketika orang mimpi, di dalamnya ada kesadaran. Tetapi lagi, kesadaran sebatas apa yang dimimpikan. Loh kok bisa di dalam tidak kesadaran ada kesadaran? Lah buktinya ada kok. Buktinya apa? Yang mimpi itu bisa menceritakan apa yang dia impikan. Jadi ada kesadaran di sini. Seperti mamanya Gra itu, dia bisa cerita. Oh, aku tadi malam mimpi loh, kita sudah punya rumah. Cuman itu plafonnya belum dipasang, ini. Nah, dia bercerita, itu berarti ada yang terekod dalam memorinya. Ya, cuman sebatas apa yang dia mimpikan. Jangan samakan dengan kesadaran yang ketika orang terjaga dari tidur, bangun dari tidur. Gitu loh. Ya. Jadi intinya, ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu itu, ya dia sadar. Cuman kesadaran itu dalam mimpi. Maka, seperti aku jelaskan tadi, kesadaran dalam mimpi itu yang dia sadari, ya sebatas apa yang dimimpikan itu. Kalau yang dimimpikan rumah, ya rumah. Nggak mungkin terus ada yang di lain rumah itu tentang apa kok. Nggak ada. Kalau Kanjeng Nabi tentang wahyu, Al-Fatihah, ya Al-Fatihah saja. Jadi Kanjeng Nabi menerima dengan kesadaran. Iya, kesadaran dalam mimpi. Nah. Kalau nggak sadar, bagaimana Kanjeng Nabi bisa terus mengajarkannya kepada para murid, kepada para sahabat, bahkan menceritakan kepada Bunda Aisyah? Kan tidak bisa. Artinya peristiwa itu terekod dalam memorinya. Ya, ini nanti kalau sudah terekod kan terus memori itu di otak, diskusi otak itu juga ya ribet loh. Ya, ribet. Sama dengan diskusi hati. Apa bedanya hati sama liver? Ini juga
Mungkin hati itu bahasa Melayu, liver bahasa Inggris, mungkin begitu. Nanti sakit hati sama sakit liver itu sama nggak? Nah, kembali lagi ke bahasa, itu yang aku katakan sejak awal mula. Karena aku tahu ini akan ribet menjelaskan bahwa bahasa itu punya keterbatasan. Oh dia sakit hati. Oh dia sakit liver. Terus apa bedanya sakit hati dan sakit liver? Sama dengan nanti otak. Otak itu sebetulnya yang mana sih? Otak secara fisikly atau kemampuan dia merekam memori. Ya, karena dia berbicara antara nyata dan maya. Sama dengan ini, dunia nyata dan dunia maya. Ya, jadi ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu, ya dia dalam kesadaran. Kalau nggak sadar, nggak mungkin bisa mengajarkan Al-Fatihah kepada sahabat, kepada murid-muridnya gitulah. Kalau kita Alkitab biasanya kan para murid gitu ya. Sebetulnya sama saja ya. Cuman di kita itu cenderung dikatakan sahabat-sahabat Nabi gitu. Ya, itu buktinya. Jadi kalau minta apapun, bagaimanapun beratnya otak menerima, kalau ada bukti berarti itu benar. Cuman otak kita itu nggak sampai ke sana atau informasinya belum lengkap gitu loh. Nah, ini secara rasional ya yang bisa aku sampaikan, juga secara keterbatasan yang aku miliki. Mungkin nanti kamu bisa cari di channel-channel lain yang bisa menjelaskannya lebih jelas dari aku, ya itu lebih bagus. Makanya aku kan nggak pernah larang, justru aku suruh kalian, kamu harus ngaji juga di tempat lain supaya wawasanmu itu bertambah. Gitu loh ya. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, aku punya kelebihan iya, tapi aku juga punya kekurangan. Begitu juga yang lain. Mau kiai, mau ustadz, mau dari Maroko, mau dari Al-Azhar, mau dari Mesir, Madinah, tetek bengek. Selama dia manusia, dia punya nilai lebih dan punya nilai kurang. Karena itulah kita harus bersilaturahmi. Supaya gue dapat lebih dari sana, gue lebih dari sana. Kenapa? Gue kurang, gue gak tahu yang itu gitu ya. Oke. Jadi Kanjeng Nabi full kesadarannya ya. Oke, ini aku hapus. Aduh, nomor 3-nya terhapus. Nah, sekarang kita masuk ke teologisnya. Teologis artinya kita merujuk ke kitab suci ya. Kita juga ketika kita membaca ya Al-Quran ya, jangan terjemahannya aja, tapi kamu cross check ke original teksnya, itu juga cukup membingungkan ya kalau kita tidak benar-benar jeli. Makanya studi itu perlu supaya gobloknya itu hilang gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini aku ambil satu katanya aja ya, derivasinya enggak. Derivasi itu tasrif ya. Tasrif. Jadi ada satu jader, satu akar kata, nanti dia bisa terjadi pemecahan kata ya. Itu enggak. Aku ambil pokok-pokoknya aja ya. Kita akan menemukan begini nanti. Aro. Ya, sorry kalau apa namanya? Tulisan Latinnya ini kan ditranslate dari Arab. Harusnya dalam edisi Arabiun ya. Cuman aku tidak bisa. Maka aku tulis Latinnya aja. Nanti ada aro, ada ahlam ya. Ya. Nanti ada lagi manam. Ini nanti akan kita kembali mengacu ke surat 37 ayat 102. Ada aro, ada ahlam, ada manam. Ya. Oke. Itu semua ya, tiga-tiganya itu masuk ke dalam terjemahan kita jadi satu. Ya.
Jadi satu dia. Apa? Mimpi. Gitu loh. Ya. Mimpi. Jadinya satu. Arok ya mimpi, ahlam ya mimpi, manam ya mimpi. Jadi kacau. Mimpi yang bagaimana? Ya. Sama seperti ilah ya Tuhan, Rob ya Tuhan. Gitu loh ya. Apa namanya? Teman kita yang menanyakan ini, Mas Imam yang dari Jakarta, itu dia cross check ke bahasa Inggris. Nanti dia itu vision. Vision itu kalau kita ngaji Alkitab nanti penglihatan. Masalahnya ini nanti ribet lagi. Melihat dengan apa? Dengan mata zohir atau dengan mata pikir? Masalah lagi, ya. Sementara arok ini sebetulnya halam ya. Gini. Aku translate-nya agak sulit ya. Halam ini sebentar ya. Lam. Gini dia. Ali L ya, sebentar. Ya. ALH lam. Nah, gini ya. Ahlam. Ini mimpi-mimpi. Nanti kalau halam ini mimpi. Ya. Kalau ketemu allam, nah ini juga makrohnya kacau. Intinya begini, kalau alam itu jamak mimpi-mimpi, tapi kalau lam, nah ini mimpi doang ya, mimpi doang ya. Ini anunya aja. Tasrifnya ya, takutnya nanti kacau ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Aro itu mimpi, ahlam mimpi, manam mimpi. Terus ya, kalau kita cross check ke bahasa Inggris nanti ada vision, penglihatan. Seperti penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, terus dibukukan menjadi kitab Wahyu. Pertanyaan gue, melihat dengan apa? Melihat dengan mata ini atau mata ini? Mata zohir atau mata pikir? Ini kan perlu dijelaskan lagi. Vision, penglihatan. Terus vision itu sebetulnya lebih tepat yang mana? Yang arok, yang ahlam, yang manam? Ini perlu kita bahas satu persatu. Ya. Oke. Aku minum dulu. Bismillah. Makanya guru Al-Quran tuh tidak mau, dia bilang Tuhan tuh tidak mau. Dia maunya ilah ya ilah, rob ya rob gitu. Ya. Nggak mau. Nah itu sepertinya habis. Coba aku ganti ini. Oke. Sebentar ini Bapak Oke, ini kamu cas. Ya. Oke, sebelum aku jelaskan ke sana, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian ya. Jadi hati-hati. Ya. Aku itu belajar itu sudah habis berapa guru ya. Seperti yang aku bilang ketika ada yang tanya, "Gue seperti itu, sanadnya kemana?" Sebetulnya aku yang nggak bersanad. Sanadku itu nggak bersanad karena terlalu banyak ngaji di jalanan, ngaji embongan gitu ya. Banyak tanya terhadap orang-orang yang aku anggap kompatibel ya.
berkompetensi untuk menjelaskan. Ya. Kadang-kadang kan satu guru lain itu juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti yang aku bilang. And itu pun aku masih merasa belum ngerti Al-Quran. Aku ke almarhum Gus Panani aja itu sekitar ada 7 kalau nggak 10 tahunan belajar. Itu aku masih merasa belum ngerti. Jadi Al-Quran itu sebuah sumber ilmu yang kita gali itu nggak ada habis-habisnya. Nah coba kalian pernah berpikir ini coba. Bahwa mimpi itu ada aro, ada ahlam, ada manam. Terus yang mana sebetulnya ini? Bisa jadi sebelum kita ngaji ya kita terima kasih sama Kang Mas Imam yang dari Jakarta yang dia menanyakan tentang mimpi ini. Sebetulnya kan kita awalnya kan bahas apa itu wahyu. Terus bahas wahyu pertama. Terus bahas metodologi turunnya wahyu pertama lewat mimpi. Nah, dia mempertanyakan tentang mimpi ini, ya. Tapi sudah aku ingatkan, kalau otakmu belum nyanggup, kamu terima aja dulu karena itu wahyu, kebenaran literasi yang tertinggi dari yang maha benar. Sambil kamu cari informasi yang bisa memuaskan otakmu. Ya kalau di sini kurang puas, cari di tempat lain, itu kan bagus gitu. Jangan ke susu kamu tolak. Ya, seperti orang Arab itu di dalam laut ada api lah. Kalau ditolak ternyata itu benar. Tapi kalau mereka menolak saat itu ya punya alasan karena logikanya itu belum terisikan tentang informasi saintifik, ilmu pengetahuan tentang pengobaran minyak lepas pantai. Tapi sekarang kan sudah terbukti, gitu ya. Makanya harus aku ingatkan, tidak apa-apa. Kamu cari yang bisa memuaskan rasionalitasmu, tetapi ini jangan kamu bantah. Ya, makanya biasanya disebut ru'ya sodikoh, mimpi yang benar. Karena mimpi itu juga macam-macam. Ya, oke. Sebelum aku menjelaskan aro, ahlan, manam, aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Ini sudah 27. Aduh, waktunya singkat banget. Ya. Seri 2, ini seri 3 berarti ya. Seri 3. Oke, biar nggak haus minum dulu. Bismillah. Kemarin itu mau bikin shooting politik embongan aja nggak bisa, waktunya nggak ada ya. Beberapa peristiwa hangat akhirnya loss karena kameramennya juga sekolah belum pulang-pulang. Oke, aku bacakan pertama dari Jakarta Selatan, hadir Gus. Oke, terima kasih untuk Rio A, gimana bacanya ya? Rio A kah atau Rioak? Oke, terima kasih ya untuk Rioak ya. Salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Jakarta Selatan. Ini ya gimana lagi orang YouTube-nya gitu. Sebetulnya kalau bisa aja gue telepon. Tolong dong namanya nulisnya jangan digandeng-gandeng biar nggak bingung kan gitu. Oke, berikutnya abah kita ya, alhamdulillah abah ya masih terus ngaji di sini ya. Semoga bahagia bersama istri, anak, dan cucu cici tercinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini abah kita, Abah Komarudin ya. Bandung selalu nyimak kajian yang menjadi kebutuhan bagi kita semua. Untuk bekal hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Semoga rizki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Salam Isra. Islam rasional. Surat 10 ayat 100. Afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir? Atau kenapa kamu nggak mikir? Gitu kira-kira ya. Oke Abah, terima kasih dan atas doanya ya. Ini menjadikan doa kita bersama ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Karena kalau tanpa dua itu kita miliki, kita ngajinya juga jadi loyo nanti ya. Rezeki ya.
Bagaimana kalau mau ngaji, kalau aduh bayar listrik belum ada ini. Konsentrasi bisa hilang. Beli gas belum ada ini. Ya kalau mereka para agnia ya, para sekarang istilahnya apa? Sultan. Ya, nggak berpikir ke itu. Kalau seperti kita khususnya gue kan ya berpikir gitu. Ya, itu bisa ganggu konsentrasi kita. Makanya kalau rezekinya ya banyak, itu kita harusnya semakin sergap ngaji. Nah, itu rezeki. Belum lagi kesehatan. Kalau nggak sehat ya bagaimana mau ngaji? Orang sakit kok ya. Jadi rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima itu sesuatu yang kita dambakan untuk menjadi keberuntungan kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Gusti Allah Agung. Oke, terima kasih Abah. Kita lanjutkan soleha kita. Gispati, alhamdulillah Palu Fis, Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Gispati, terkhusus dan terumum untuk semuanya yang ada di Palu. Salam Isra semuanya. Terima kasih atas 3 hati merahnya. Kemudian Kang Mas Rasmi Nasmat ya dari Makassar. Ini penjaga gawang kita di Makassar ya. Bismillah. Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar, juragan bendungan kita. Oke. Sepengetahuanku, mekanisme seseorang mimpi itu seperti seseorang yang sadar atau ngeplay minum zat psikotropika. Artinya jika dalam kondisi sadar ada stimulus indera mata. Bayangan ditangkap bintik kuning, kemudian bayangan di bintik kuning secara elektronik disalurkan ke syaraf otak. Sinyal elektris ini oleh otak diterjemahkan sebagai gambar objek yang dilihat oleh orang sadar. Nah, bagi orang yang ngeplay walaupun mata terpejam namun saraf menerima zat psikotropika tersebut sehingga masuk ke otak, menimbulkan bayangan yang diterjemahkan oleh otak menjadi gambar objek yang dilihat oleh orang ngeplay tersebut. Inilah yang disebut halusinasi, yaitu otak seolah-olah melihat objek padahal objek tersebut sebenarnya tidak ada. Bermimpi mekanismenya juga begitu. Mata terpejam namun aktivitas otak sendiri itu yang menyebabkan otak menghasilkan gambar objek. Gambar ini bisa merupakan loading dari memori yang pernah dilihat oleh orang yang tidur itu, atau keinginan yang terpendam sehingga otak menghasilkan image keinginan tersebut dalam aktivitas mimpi itu. Yaitu atas dasar penjelasan secara sains. Akan tetapi agama juga mencatat bahwa seseorang bermimpi bisa berupa godaan dari setan, utamanya mimpi yang serem atau yang jorok atau yang menjijikkan. Bisa juga mimpi merupakan ilham dari Allah seperti yang dialami para nabi. Masih menyimak dari Kelinci Jambi. Oke, jelas ya? Intinya seperti tadi itu ya, bahwa mimpi itu kalau dari bawah itu juga bermacam-macam nanti. Ya, kalau kita tidak hati-hati ya bisa keliru nanti ya. Oke, yang aku bagi berdasarkan perspektif budaya Jawa kemarin kan ada Titiyoni, Gondoyoni, Puspo Tajem gitu ya. Oke, nanti juga ini mimpi apa gitu ya. Penjelasan secara analisis yang disampaikan oleh Irfan itu juga harus kita lihat itu penjelasan dalam sisi mana, vision, penglihatan kalau dia jelaskan secara indrawi berarti penglihatan mata zohir, bukan memasuki perspektif yang penglihatan mata pikir. Maka kalau akhir mau Ramadan itu kan ada apa namanya? Ada hisab, ada ru'yat gitu kan. Hisab itu dihitung, ru'yat itu melihat. Sebetulnya hisab itu juga melihat. Tapi melihat dengan mata pikir, bukan melihat dengan mata zahir. Oh, itu sudah keluar belum itu bulannya. Ya, jelimet ini jelaskannya. Oke. Kemudian ada Kang Usman ya, Dubai hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional from Usman Dubai UEA. Oke, terima kasih. Nah, ini dari Alif nih ya. Ini yang tanya ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selasa 12 September 2003 2048 malam berarti ya.
Ketika di rumah Kanjeng Nabi Muhammad mendapat wahyu dan saya pikir tidak dalam keadaan tidur dan bermimpi, ya. Wahyu yang berupa surat Al-Fatihah pembuka itu jelas, tegas dan tidak samar. Nah, sudah toh, ya. Jadi jangan lagi ngomong samar, tidak tegas dan segala macam, ya. Karena karakter wahyunya yang jelas, tegas dan tidak samar tersebut, maka harus wajib Nabi dalam keadaan kesadaran penuh, tidak tidur, ya. Kanjeng Nabi Muhammad mendapat wahyunya melalui penglihatan beliau yang benar dan nyata. Penglihatan itu yang mana? Yang aro, yang ahlan, yang mana? Ya, Gusti Allah Sang Maha Agung yang juga membimbing Kanjeng Nabi Muhammad untuk lebih sering menyepi, menghindar hiruk pikuk keramaian. Demikian saya pikirkan, ya. Matur nuwun sadayana, salam Isra dari Depok, tetangga Betawi, sahabat. Sehat, bahagia selalu, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tapi yang jadi masalah, ya, yang kamu nyatakan bahwa kan kamu sudah berubah lagi kan? Sekarang kamu sudah katakan bahwa wahyu yang berupa surah Al-Fatihah pembuka itu jelas, tegas dan tidak samar. Ya, jadi jangan lagi ngomong itu samar. Sekarang aku mau komen yang begini. Kanjeng Nabi Muhammad mendapat wahyunya dan itu saya pikir tidak dalam keadaan tidur dan bermimpi. Gue sudah jelaskan tadi. Mimpi itu ada di dalam tidur. Di dalam tidur itu memang dia tidak sadar, tapi di dalam mimpi dia sadar. Di dalam mimpi itu ada kesadaran. Buktinya apa? Dia bisa mengajarkan kepada para sahabat. Kalau nggak bisa kan memorinya out of control. Kita bicara proof, bukti. Buktinya bisa. Berarti sadar dong. Cuman kesadarannya itu dalam mimpi, sebatas apa yang dimimpikannya saja. Yang dimimpikan tentang Al-Fatihah ya Kanjeng Nabi, tentang Al-Fatihah saja. Dan Kanjeng Nabi bisa dengan tegas, dengan lugas menjelaskannya, mengajarkannya kepada para sahabat. Nah itu kan berarti kan kesadaran dia. Cuman kesadaran itu di dalam mimpi dan mimpi itu di dalam tidur gitu loh. Aku nggak tahu ya, aku berusaha selama ini berpikir gimana cara menjelaskannya supaya dimengerti itu. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan, tapi kalau kamu belum mengerti juga ya itu di luar batas kemampuanku ya. Mungkin kamu bisa cari di tempat lain informasinya. Ya, jadi jangan kamu bantah bahwa itu tidur. Karena mimpinya itu harus tidur dulu gitu loh. Ya memang ada mimpi yang bukan tidur. Kan sudah gue jelaskan kemarin. Ya. Bahwa Bung Karno dan Sekar Maji Marijan Kartosuryo dulu bersama-sama bermimpi tentang Indonesia yang indah. Itu mimpi yang seperti apa? Bukan mimpi, itu nggak perlu tidur mimpi yang begitu. Tapi mimpi yang Kanjeng Nabi menewah itu tidur. Dalam tidur itu dia bermimpi. Gitu. Makanya kan sejak awal sudah gue garis bawahi, kita ini membicarakan mimpi yang harafiah ya, bukan mimpi yang metafora. Jadi kalau kamu bilang bahwa saya pikir tidak dalam keadaan tidur dan bermimpi, lah gimana orang nyatanya seperti itu kok? Berarti kamu menolak hadis. Ya enggak apa-apa. Itu boleh saja kamu bilang, oh hadis ini enggak sahih, ya silakan saja. Hadis itu relatif. Aku juga biasa menolak hadis. Tapi aku punya argumen. Ketika dia tidak selaras dengan Al-Quran. Nah ini Al-Quran menjelaskan kok ada mimpi, terus kamu mau tolak. Karena otakmu nggak sanggup menerimanya. Makanya gue ingatkan, hati-hati. Ya, bisa jadi sekarang otakmu belum ngerti, nanti kamu ngaji misalkan di tempat lain, oh ini gue baru ngerti ini, kan jadinya lu terima. Jadi jangan dibantah gitu loh. Karena ini kebenaran yang dia masuk literasi tertinggi, Al-Quran, hadis. Gitu. Cuman ya tadi itu, kalau mau hadisnya ditolak ya monggo. Karena aku juga kan sering menolak hadis. Cuman masalahnya modalmu apa menolak hadis itu. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir nyimak salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih untuk Kang Hermana. Waalaikumsalam ya. Kumaha pawartosna Kang. Bandung. Kemudian soalnya kita Rahani Junaid ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Ustadz. Oke.
Salam Isra juga untukmu. Rahani Bandung juga ya. Oke. Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Oke, terima kasih. Ya. Selesai sarapan kesiangan. Ditaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, Hong Kong. Dari Hong Kong dia. Indonesianya mana ini? Sekarang ada di Hong Kong. Ya. Nah, Hong Kong ini Hong Kong Harapia, bukan Hong Kong Metapora. Kalau Hong Kong Metapora itu sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, sodako nggak pernah, minta surga. Surga dari Hong Kong apa? Nah, itu lain lagi. Hong Kongnya sama. Begitu juga mimpi yang mana? Hong Kong yang mana? Kalau ini Hong Kong yang Harapia ya. Maybe dia kerja di Hong Kong sana ya. Berarti ini kira-kira cewek ya, bukan cowok ya. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Kemudian Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga Abah untuk semuanya yang ada di Deli Serdang. Deli Serdang itu juga rumpunnya Melayu ya. Makanya orkes Melayu. Dulu itu nggak ada dangdut, dulu OM. OM apa? Misalkan OM Pujaan Hati ya, berarti Orkes Melayu Pujaan Hati. Itu asalnya dari Delhi. Dan rumpunnya Melayu, dan kita berdoa bersama untuk saudara kita yang ada di tanah Melayu, yang ada di pulau apa itu kemarin ya? Pulau apa itu? Lupa aku ya. Kita doakan bersama semoga Gusti Allah memberikan apa namanya ya, memberikan sebuah balasan ya, balasan atau udah bahasa Inggrisnya itu apa ya, reward ya, kepada siapa? Kepada semuanya yang terlibat di sana. Apa yang kau tuai ya, itulah yang kamu sebar dulu ya. Gitu aja, karena kita tidak ada keberdayaan sudah. Kalau sudah begitu, kita doakan yang benar itu dikasih reward kebenaran, yaitu kebaikan. Tapi yang bajingan dikasih reward bajingan biar dihukum sama Allah. Ya, kita sudah nggak punya daya upaya lagi, gimana? Kan kasihan tuh saudara kita diperlakukan seperti itu. Biarin saja. Biar kita serahkan, biar Allah yang mengambil tindakan. Ya. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita di tanah Melayu ya selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Ya. Oke. Jadi Deli Serdang itu juga rumpunnya Melayu. Ya. Kemudian Kang Wahyu Junaidi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Justru banyak ilmuwan-ilmuwan barat kafir yang menemukan kebenaran-kebenaran Al-Qur'an. Salam Isra. Oke, salam Isra juga, tetapi penemuan-penemuan itu juga bertahap. Ya. Seperti torik gitu ya, yang diketok-ketok di langit itu kan baru di abad ini saja itu kan, tahun-tahun kemarin kan. Al-Qur'an sudah menginformasikan beberapa waktu ya, beberapa abad, beberapa masa yang lalu, sejak abad ke-6 ke-7 lah. Ya. Nah, ilmuwan sekarang itu mengkonfirmasi, oh benar. Cuma kan perlu beberapa waktu, makanya jangan ditolak. Karena itu kebenarannya absolut dari yang maha benar. Ketika otak kita belum nyampe ke sana, gitu. Ya. Oke. Kemudian Oskis surat Yunus ayat 39 menjelaskan tentang salah satu ciri orang zalim, yaitu mereka yang belum mengetahui penjelasan secara lengkap namun terburu-buru mendustakan. Nah, ini yang sudah gue ingatkan kemarin. Ya, yang gue ingatkan kemarin ya. Jangan gitu ya. Sebenarnya dari ayat ini dijelaskan betapa pentingnya sebuah dialog ya, minimal untuk mengetahui sudut pandang dari masing-masing yang memberi maupun yang menerima penjelasan. Oke, terima kasih komentarnya untuk Oskis yang ada di Oskis error aku. Trenggalek.
Hati-hati Oskis Trenggalek ya. Hati-hati. Semoga damai selalu ya. Karena gue dapat informasi ya, semoga tidak terjadi seperti apa yang terjadi di Jawa Tengah dan sekarang terjadi di mana itu, Kepulauan Melayu yang sekarang itu apa, Galang atau apa itu ya. Karena apa, di daerahmu itu diinfokan ada kekayaan emasnya ya. Gue nggak tahu di titik mana ada mengandung emas. Jadi kalau di sana biasanya dunia bisnis khususnya pertambangan nanti itu akan terjadi hal-hal yang seperti terjadi oleh saudara kita. Pertambangan, pengembangan lokasi menjadi dunia wisata segala macam. Pokoknya kalau sudah berbicara bisnis lah. Itu rakyat yang punya hak di situ itu mau diusir. Iku apa nggone mbahmu apa ngusir-ngusir kuwi? Mbok nuraninya itu dipakai sama-sama makhluk Allah itu ada kasih sayang gitu loh. Jangan pikirannya habis nanti kok mati itu dimintai pertanggungjawaban jawab gitu. Ya. Ya, hati-hati Oskis, tapi aku dan kita semua mengajak semoga ada damai di Trenggalek ya. Gue juga nggak tahu tambang emasnya di mana, cuman gue dapat informasi begitu. Hati-hati ya. Kemudian sudah ya, Aki Beben, aku ingatkan, kamu kalau komen itu yang sesuai tajuk aku bahas ya. Ya, jadi jangan ngawur gini. Aku harus fair terhadap siapapun, semua viewers ini aku nggak pilih kasih. Bukan Islam aku utamakan, Kristen aku biarkan, enggak begitu. Aturannya sama. Karena kita kan ini prosesnya proses belajar. Kalau kamu mau ngunggah hal-hal yang kristologi, ketika tajuk kita kristologi, ini kan nggak ada. Ya, jadi jangan ngawur. Nanti di yang kristologi sak puasmu kamu mau ngunggah. Sak karepmu, silahkan. Supaya sistematis gitu loh. Kamu sudah 2 kali ini aku ingat. Ya. Apa nggak betah? Kebelet kamu, nggak betah. Kristologimu itu tumpahkan di kajian kristologi. Ini kajian Islam. Memangnya kamu Islammu sudah mumpuni tentang Al-Quran. Jadi jangan bikin aku gregetan. Diajarin yang tertib kok angel. Ya. Kan sudah ada kaplingnya sendiri-sendiri gitu loh. Jangan ngacak. Aku nggak ada urusan. Mau Islam mau Kristen nggak ikut aturanku tak kasih tahu. Ya. Oke. Waktu juga yang memisahkan karena memang harus mengantarkan sekolah si kecil ya. Tapi intinya seperti ini ya. Seperti ini. Nanti bisa kita perdalam lagi aro itu yang gimana ya, ahlam yang bagaimana, manan yang bagaimana gitu ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya dalam bingkai keimanan Islam. Sebuah keindahan yang kamu peroleh setelah mengeksplor rasionalitasmu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun, salam Isra, Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.